Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Alhamdulillah kita sudah bertemu di pertemuan yang ke-24 ya. Di pertemuan yang ke-24 ini kita memasuki materi yang baru. Ya, saya harap kalian sudah mencetak LKPD yang telah saya kirimkan di Google Classroom ya. Materi yang akan kita pelajari pada pagi hari ini adalah turunan fungsi aljabar ya. Silakan tuliskan nama peserta kalian, silakan tuliskan nama lengkap kalian di sini, kemudian kelasnya di sini ya. Setelah itu kita memasuki halaman yang pertama ya. Kompetensi dasarnya adalah menentukan turunan fungsi aljabar menggunakan definisi limit ya, atau sifat-sifat turunan fungsi serta penerapannya. Di sini untuk turunan saya langsungkan saja ya, tidak usah menggunakan definisi limit, tapi langsung saya jelaskan bagaimanakah kita menurunkan suatu fungsi dengan cara yang gampang ya. Yang pertama kita mengingat terlebih dahulu. Nah, di sini mengingatnya ada dua hal yang perlu kita ingat, yaitu mengenai variabel dan konstanta. Ini sudah pernah kalian dapatkan waktu di kelas 10 materi sistem persamaan linear dua variabel. Semoga catatan kalian tidak hilang ya. Jika hilang silakan dibuka kembali agar bisa mengetahui pengertian dari variabel maupun konstanta. Ya. Oke. Langsung ke pengertian dari variabel ya. Variabel kemudian konstanta itu sering kita temukan di sistem persamaan linear dua variabel ataupun fungsi-fungsi yang lainnya ya. Yaitu variabel adalah lambang pengganti suatu bilangan yang belum diketahui nilainya dan dilambangkan dengan huruf biasa. Contohnya apa? Contoh yang sering kalian temukan adalah misal X, Y, Z, dan lain-lain ya. Kemudian ada konstanta. Konstanta itu apa? Suatu bilangan yang apa? Tidak memiliki variabel. Contohnya misal ada 2x ditambah 3. Di situ yang dinamakan variabel yang mana? Variabelnya adalah x. Kemudian untuk yang konstanta adalah yang tidak memiliki variabel, adalah 3. Berarti konstantanya di 2x plus 3 adalah 3. Sudah ya? Oke, langsung ke yang B. Itu tadi yang A kita masih mengingat terlebih dahulu. Sekarang kita ke notasi turunan fungsi aljabar. Dipunyai fungsi fx ataupun biasanya itu fungsi itu bisa dalam bentuk y ya, bisa fx, bisa y. Semisal di sini kita bilang fx ya. Variabel fungsinya apa? Nah, di sini yang di tengah atau di kurung ini dinamakan variabel. Berarti variabel fungsi dari fungsi fx adalah x. Ya. Oke. Kemudian turunan pertama dari fungsi fx turunan pertama dari fungsi fx itu dinamakan seperti ini. Ada f, kemudian petik, kemudian ada x yang dikurung. Dibaca, ini ada bacanya ya. Dibaca f aksen x. Jadi F dari huruf F, kemudian petiknya ini dibaca aksen, kemudian X-nya tetap dibaca X. Jadi turunan pertama dari fungsi Fx, tulisannya seperti ini, dibaca F aksen X. Ya.
Kemudian tadi ada fungsi itu dalam bentuk fx maupun dalam bentuk y. Nah, turunan pertama dari fungsi y itu kan y ada petiknya seperti ini. Jadi dibaca karena huruf pertamanya y berarti y, karena ada petiknya berarti aksen. Gitu ya. Jadi turunan pertama dari fungsi fx itu adalah f aksen x. Kemudian turunan pertama dari fungsi y itu adalah y aksen. Ya. Sangat gampang untuk anotasi, saya yakin kalian bisa memahaminya, ya. Sekarang yang C yaitu rumus turunan fungsi aljabar. Nah, rumus fungsi turunan aljabar itu ada banyak, ya. Ada banyak telah saya uraikan di sini. Nanti kita akan belajarnya sedikit demi sedikit, tidak usah langsung semuanya kita pelajari pada pertemuan kali ini, ya. Yang pertama, jika fungsi fx itu sama dengan k. Nah, fungsi fx sama dengan k. Dipunyai fungsi fx sama dengan k. Dengan k itu apa? K itu adalah bilangan real. Ingat ya, bilangan. Ya. Variabel fungsinya. Tadi apa variabel? Adalah lambang pengganti suatu bilangan yang belum diketahui nilainya dan dilambangkan dengan huruf biasa. Nah, di sini variabelnya itu bisa kita lihat dari nama fungsinya. Karena di sini fx berarti variabelnya di sini adalah x, ya. Turunan pertama dari fungsi fx atau f aksen x sama dengan 0. Nah, kenapa 0? Karena k itu tidak memiliki variabel, jadi turunannya 0. Jadi suatu fungsi jika dia tidak memiliki variabel berarti langsung saja hasilnya 0. Contoh, fx sama dengan 5. Variabelnya x ya, padahal di 5-nya itu tidak memiliki x, berarti turunan pertamanya adalah langsung bilang 0. Contoh yang kedua pun sama. Dimisalkan Y sama dengan negatif 10. Pak, di situ kan tidak ada variabelnya. Ya sudah. Intinya kalau tidak memiliki variabel, hasilnya turunan pertamanya itu pasti 0. Ya. Untuk yang rumus nomor 1 gampang sekali ya. Saya yakin kalian bisa ya. Nah, yang nomor 2 sekarang. Untuk fungsi fx sama dengan x. Dipunyai fungsi fx sama dengan x. Jelas di sini yang di dalam kurung kan huruf x, ya kan? Berarti variabel fungsinya adalah x. Turunan pertama dari fungsi fx atau dilambangkan f aksen x itu sama dengan 1. Ini sudah jelas. Contoh fx sama dengan x. Berarti turunan pertamanya langsung 1. Ya, kalau kalian menemukan soal kok cuman x saja, berarti turunannya pasti 1. Jika tidak memiliki variabel pasti 0. Sekarang, nah di nomor 3, jika ada ax, apa itu a, apa itu x? Nah, di sini dipunyai fungsi fx sama dengan ax, berarti jelas karena X berada di dalam kurung sini, berarti X itu sebagai variabel. Lah Pak, yang A itu sebagai apa? A di sini merupakan bilangan real, bilangan. Ya. Berarti turunan pertama dari fungsi fx atau f aksen x itu adalah A. Tadi turunan pertama dari x apa? 1 toh. Nah, tinggal x-nya berarti hilang. Tinggal A saja. Ya, contoh. Nomor 1 fungsi fx sama dengan 3x, turunan pertamanya. Nah, karena di sini cuman x, langsung saja x-nya hilang. Jadi 3. Fx sama dengan min 10x, langsung saja berarti f aksen x sama dengan min 10. X-nya hilang. Nomor 3, Y sama dengan 3X min 1.
Berarti Y aksen sama dengan, kalau kita melihat satu persatu ya, dari 3X, dari yang 3X turunannya apa? Pasti 3 karena ngikuti rumus yang nomor 3 ya. Berarti sini 3. Kemudian negatif 1. Karena negatif 1 dia tidak memiliki variabel, berarti rumusnya yang dipakai adalah nomor 1. Yaitu hasilnya pasti 0. Ya sudah, berarti di sini 3 dikurangi 0. Berapa 3 kurangi 0? 3. Nah, yang nomor 4 silakan dilanjutkan sendiri ya. Yang nomor 5, nah di sini yang agak beda adalah di nomor 5. Dia bentuknya adalah 1/. Jadi ini harus kita ubah. Harus kita ubah dulu. Ya, harus kita ubah dulu. Cuman di nomor 5 ini tidak usah dikerjakan karena kenapa? Ini saya pikir masuknya di rumus selanjutnya. Jadi yang nomor 5 tidak usah dikerjakan dulu ya. Tidak usah dikerjakan dulu. Berarti yang ini diganti ya, latihan soalnya itu. Latihan soal turunan fungsi aljabar untuk nomor 1 sampai nomor 3. Yang ini diganti dulu. Ini langsung diganti aja. Nomor 4 berarti 5 dikurangi 3X gitu. Kemudian yang ini dihapus saja ya, yang ini dihapus saja. Berarti latihan soalnya kan tetap ada 5 soal, cuman yang nomor 4 saya ganti 1/X nya diganti dengan 3X, yang nomor 5 5/X nya min 5/X nya saya hapus aja, berarti 3X tambah 10 ya. Udah, saya pikir pertemuan kali ini sudah cukup ya. Jadi kita belajar rumus turunan fungsi aljabar untuk nomor 1 sampai nomor 3. Ya. Setelah itu silakan kalian kerjakan nomor 1 sampai nomor 5 latihan soal ini di halaman 2. Ya, silakan ini dikerjakan di belakang LKPD yang masih kosong ataupun boleh di buku tugas kalian masing-masing. Ya, jika kalian masih belum paham dengan video ini, silakan putar ulang videonya dari awal sampai akhir. Jika masih belum paham juga, silakan hubungi saya melalui WhatsApp. Ya, oke, cukup sekian untuk video kali ini. Mohon maaf jika dalam penjelasan di video ini masih ada yang kurang maupun ada kesalahan. Ya, cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.